Jadi kalau kita teliti di Indonesia ini, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang kafir, bukan. Lemahnya umat Islam ini karena banyaknya orang-orang munafik, sehingga akhirnya rasa takut dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Akhirnya benar-benar kita rasakan di Indonesia Islam diperhinakan, bahkan sampai penistaan Islam ini sudah darurat di Indonesia ini. Bahkan yang menista Islam bukan orang kafir, malah tokoh Islam. Bahkan parpol saja itu bisa dibeli 1 triliun, bisa dikendalikan. Nah, itu. Nah, kalau sudah parpol bisa dibeli, kan negara juga bisa dibeli. Makanya banyak yang jadi pengkhianat bangsa daripada yang menyelamatkan bangsa. Jadi sekarang ini yang menyelamatkan bangsa disingkirkan, yang jadi pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Jadi ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini tema yang kita bahas adalah mengambil ibrah, pelajaran dari pusat Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam akhir pada masa Daulah Utsmaniyah, yaitu Andalusia. Andalusia satu pusat peradaban Islam yang megah, benar-benar punya al-izzah, kewibawaan. Ini abad 16, tahun 1600-an. Andalusia sebagai pusat barometer dunia, yaitu di kawasan Eropa. Sementara Eropa gelap, miskin, terbelakang. Dunia Islam, Andalusia benar-benar megah.
dan barometer peradaban dunia. Kita bisa melihat bagaimana Andalusia ini abad 1600 Masehi sudah seperti ini istana Alhambra, istana pemerintahan Islam Andalusia. Megah sekali. Ini dibangun hampir oleh kalangan kaum muslimin. Peradaban Islam yang ada di Andalusia ini dibangun hampir 800 tahun. Masjidnya ini yaitu di Cordova. Masjidnya seperti ini, megah sekali. Ini tahun 1600 Masehi. Masjid di Cordova megah sekali. Bahkan semua ornamen-ornamennya bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan di Andalusia ilmu kedokteran, peralatan-peralatan kedokteran sudah ada. Bahkan pada zaman itu terbaik Andalusia. Bahkan penulisan khat Al-Quran, kaligrafi tahun 1200 abad ke-12 itu sudah seperti ini. Seni kaligrafi di Andalusia dibangun 800 tahun. Akan tetapi setelah bertahan 800 tahun, dalam hitungan umat Islam mayoritas seperti di Indonesia, dalam hitungan 8 tahun Andalusia hancur, dikuasai oleh kalangan Kristiani, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu 'ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalamnya itu ada huruf lan, itu maknanya selamanya, berarti ila yaumil kiamah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, kata Allah, tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam ini, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Itu Allah yang memberikan kabar selamanya ila yaumil qiyamah. Sehingga kita bisa melihat dalam buku-buku sejarah sampai hari ini terus berlangsung, dan akhirnya Allah munculkan hambanya yang soleh, hambanya yang tangguh, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarzuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi pahlawan-pahlawan kita dulu itu mengamalkan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, baru Allah berikan rahmat berupa
kemerdekaan. Jadi surah Al-Baqarah ayat 218 itu diaplikasikan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia untuk meraih rahmat dari sisi Allah, dan rahmat Allah itu berupa kemerdekaan yang ditulis dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, itulah Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah, thumma Farisa fayaqtahu Allah, thumma taghzunatur Rum fayaqtahu Allah, thumma taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah." Ini hadis sahih riwayat Muslim, dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Jadi Rasulullah ngasih tahapan apa yang akan terjadi menjelang yaumil kiamah. Yang pertama, taghzuna Jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Kalian akan menaklukkan Jaziratul Arab fayaqtahu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Artinya diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan ini sudah terjadi, mulai dari Ben Ali di Tunisia, bergeser ke Libya Muammar Gaddafi, bergeser ke Mesir Husni Mubarak, bergeser ke Yaman Abdullah Saleh Ali, dan itu akan terus bergerak. Kemudian Thumma Farisa, tahapan yang kedua, kalian akan menaklukkan Persia. Artinya diktator Syiah Rafidah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Ini masih belum berlangsung. Thumma taghzunatur Rum, kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Itu yang disebut malhamah. Jadi nanti ada perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan A'ma Audabik, itu di Halab, Aleppo, dekat dengan perbatasan Turki. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Bumi Syam itu ba'dal subuh, nyampe di A'ma Audabik itu jam 2 siang perjalanan darat. Bahkan mobil yang saya tumpangi itu selip, hampir masuk jurang, tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Jadi sopirnya itu enggak lihai gitu, tenang, sampai muter itu, selip muter mobil itu muter sampai 3 kali, kanan kiri jurang. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Saya sampailah ke A'ma Audabik, itu di Halab, Aleppo. Nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Bahkan Rasulullah mengabarkan ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan rizqu minallah, apa? Mati syahid. Dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Di belakang Rom ada 80 ar-rayah, 80 bendera, ada 80 negara. Sekarang masih 60 negara, berarti kurang 20 negara. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah ini. Tapi peperangan itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tsumma taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah. Kemudian puncaknya At-Taifah Al-Mansurah, ahli tauhid di akhir zaman.
Mereka disebut At-Taifah Al-Mansurah. Mereka akan menaklukkan Dajjal. Nah, kembali kepada Andalusia. Apa yang menyebabkan hancurnya Andalusia, pusat peradaban Islam yang dibangun selama 800 tahun, tapi dalam hitungan 8 tahun hancur, habis, tidak tersisa. Ribuan masjid, madrasah, perguruan tinggi Islam dihancurkan. Bahkan umat Islam diberi dua opsi. Opsi pertama murtad, opsi kedua mati. Hampir umat Islam yang mayoritas di Andalusia itu 300.000 memilih opsi murtad, 7.700.000 memilih opsi mati. Sampai akhirnya yang 7.700.000 itu mati semuanya. Yang 300.000 yang murtad diusir dari Andalusia. Karena apa? Ternyata di rumahnya masih sholat. Akhirnya diusir dari Andalusia. Yang sekarang ini, sampai hari ini, cicit-cicitnya itu masih ada di kawasan Tunisia dan Maroko. Gitu. Syekh Profesor Dr. Mustafa As-Sibai, Muhammad As-Salabi, Syekh Profesor Dr. Muhammad Salabi mencoba melakukan riset. Ada 3 faktor penyebab hancurnya peradaban Islam di Andalusia, dan ini harus dijadikan ibrah bagi umat Islam di Indonesia. Karena apa? Sama, Andalusia dulu seperti Indonesia mayoritas. Makanya ada satu tokoh ulama di Indonesia, Islam ini tidak akan pernah lepas dari muka bumi ini, tapi Islam bisa lepas dari Indonesia. Itu contoh, dulu Singapura itu dulu mayoritas Muslim, Melayu, tapi sekarang pribumi nyingkir, Cina yang berkuasa di Singapura. Filipina itu dulu mayoritas Muslim seperti Indonesia, sekarang umat Islam minoritas. Bahkan ibu kota negara dulu namanya di Filipina itu Fi Amanillah. Itu kan ungkapan doa kan, itu dijadikan nama ibu kota negara Filipina, tapi sekarang jadi Manila. Fi Amanillah diganti Manila. Itu yang memberi nama adalah tokoh ulama Ibnu Battuta rahimahullah. Tapi sekarang Filipina Muslimnya minoritas. Nah, ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 faktornya. Ini adzan dulu aja, nanti saya tambah sedikit. Monggo silakan. Oh, 53. Oh, belum ya. Kurang 3 menit ya, kita tambah. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, faktor pertama yang menyebabkan hancurnya peradaban Islam di Andalusia, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di Andalusia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dan dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dillat wa sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan rendah, dijadikan hina ketika menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi begitu pemimpin elit Andalusia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya benar-benar diperhinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kira-kira faktor yang pertama ini sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Agama dipinggirkan. Yang kedua, terjangkitnya penyakit al-wahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tad'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ya. Kama tad'ala kalatu ala qas'atiha. Kalian kata Rasulullah seperti makanan qas'atiha, itu mangkok kecil. Jadi kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, tidak kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'id. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diumbang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi maknanya hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah SAW agar umat Islam ini jangan sampai punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, dan ini sudah terjadi di Indonesia. Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Rasa takutnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaktifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Dan Allah akan campakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini di Andalusia terjadi seperti ini, dan ini sudah terjadi di Indonesia. Manakala sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah cabut rasa takutnya dari hati orang-orang kafir. Dan akhirnya umat Islam seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu perumpamaannya seperti itu. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita teliti di Indonesia ini, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang kafir, bukan. Lemahnya umat Islam ini karena banyaknya orang-orang munafik, sehingga akhirnya rasa takut dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Akhirnya benar-benar kita rasakan di Indonesia Islam diperhinakan, bahkan sampai penistaan Islam ini sudah darurat di Indonesia ini. Bahkan yang menista Islam bukan orang kafir, malah tokoh Islam. Sampai Louis Sangkuriang, tokoh Tionghoa itu, ya, selama saya di Indonesia, kata dia, belum pernah saya melihat dan mendengar orang Kristiani menjelek-jelekkan agamanya, orang Hindu menjelek-jelekkan agamanya, orang Buddha menjelek-jelekkan agamanya.
Tapi saya melihat di Indonesia ini dan melihat tokoh Islam menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan agamanya. Inilah karakter munafik. Dan ini persis apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Fitnatud Duhaimah. Fitnatud Duhaimah. Kata Ad-Duhaimah itu kan bentuk tasghirnya, dalam bahasa Arab bentuk tasghirnya, pengecilannya itu dahma, artinya hitam gelap. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Apa wujud konkretnya? Qala Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirun, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah, kalau sudah fitnatud duhaimah itu sudah terjadi, kondisi umat pagi beriman, sore jadi kafir. Dahsyat fitnahnya. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wah, kenapa? Qala yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sehingga sekarang coba kita lihat, di Andalusia sudah pernah terjadi seperti itu. Di Indonesia banyak sudah. Berapa banyak orang menjual agama demi pangkat, kedudukan, jabatan, popularitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sudah fitnatud duhaimah itu sudah terjadi, umat Rasulullah ini akan pecah jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Itu. Bahkan di Indonesia ini sekarang sudah jadi tren, berbondong-bondong mau jadi munafik. Kenapa saya sebutkan sampai berbondong-bondong? Karena di baliknya ada fulus dan iming-iming jabatan. Padahal dia dijadikan garda terdepan untuk melakukan gerakan Islamophobia. Orang Islam, tokoh Islam, tapi digerakkan untuk menjelek-jelekkan, memusuhi Islam. Padahal kalau ditanya, apakah Anda sholat? Sholat. Puasa? Iya, puasa. Haji, umroh, bangun masjid. 30 organisasi Islam dibeli. Lengkap, saya punya data konkret. Nama organisasinya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar dia terima. 30 ormas Islam dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini. Sehingga begitu saya buka data itu, banyak yang kaget gitu. Sehingga akhirnya pro kontra. Sehingga akhirnya sudah nggak saya tayangkan lagi. Saya globalnya saja sudah 30 gitu aja. 30 ormas sudah. Ya. Jadi seperti itu. Itu bisa dilihat di web The Asia Foundation dan Ford Foundation. Yahudi Amerika, yang beli itu Yahudi Amerika. Bahkan parpol saja itu bisa dibeli 1 triliun, bisa dikendalikan. Nah, kalau sudah parpol bisa dibeli, kan negara juga bisa dibeli. Makanya banyak yang jadi pengkhianat bangsa daripada yang menyelamatkan bangsa. Jadi sekarang ini yang menyelamatkan bangsa disingkirkan, yang jadi pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Jadi ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Jadi sekarang orang jujur, orang yang amanah disingkirkan, pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak.
Jadi sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iftirak, perpecahan. Dan ini juga sudah terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di Andalusia sudah terjadi di Indonesia. Iftirak, perpecahan, bukan perpecahan karena masalah akidah, bukan. Syekh Profesor Dr. Muhammad Salabi, pakar sejarah dunia Islam, melakukan riset, ternyata iftirak, perpecahannya karena rebutan jabatan, kekuasaan, sehingga akhirnya muncullah penyakit hizbiyah, asobiyah, fanatik golongan, sehingga sampai keluarlah statement, selain golonganku salah semuanya. Itu. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya puncaknya mualah bil kuffar. Mualah bil kuffar. Bergandengan dengan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Sudah hampir mirip sudah, Pak. Apa yang terjadi di Andalusia tahun 1600 Masehi yang lalu. Bangun 800 tahun, hancur dalam hitungan 8 tahun. Ya. 3 faktor ini. Makanya ini harus benar-benar harus menjadi ibrah pelajaran bagi kaum muslimin di Indonesia. Bagaimana solusinya? Jumat yang lalu sudah saya sampaikan solusinya, ya kan? Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah kalau kita tidak mau berubah. Artinya apa? Kalau kita korelasikan di Indonesia ayat itu, Allah itu tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Harus ada ikhtiar, usaha maksimal. Bagaimana teknisnya? Rasulullah memberikan solusi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah wa aqadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dullah la yanju hatta tarji' ila dinikum." Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil 'ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah. Al-inah itu salah satu sistem riba. Wa aqadtum adnabal baqar wa raditum bi jar'i. Ini bahasa kinayah, kiasan. Jika kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya apa? Ulama-ulama hadis menafsirkan, jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah sallallahu alaikum dullah, Allah akan turunkan kehinaan. Apa sudah terjadi di Indonesia? Sudah. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Ayo jadikan agama jadi pijakan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam lingkup nasional agama dipinggirkan. Artinya apa? Dampak ketika Indonesia dicengkeram oleh imperialisme Cina, otomatis Pak, ada take and give. Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tidak ada
Cina punya satu ungkapan, tidak ada istilah, orang barat itu mengatakan tidak ada istilah makan siang gratis. Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia, ada take and give. Salah satu yang paling fundamental, agama di Indonesia harus dipinggirkan, jangan sampai dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama cuma sebatas privasi. Makanya penistaan terhadap Islam di Indonesia sekarang ini sudah darurat, Pak. Dahsyat. Sampai orang kafir, ya, pendeta ini minta pada Menteri Agama supaya 300 ayat dalam Al-Quran itu dihapus. Berani sekali ini orang kafir. Bahkan Lia Eden keluar dari waktu itu sudah lama sudah ya, keluar dari penjara, dia mengatakan saya ingin menghapuskan Islam dari Indonesia. Coba, itu untung kok dia mengucapkan itu di Jakarta. Coba kalau dia ucapkan di Madura, tompes banget, mati sudah, Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali din, agama mulai dari mana? Ayo dari keluarga kita, lingkup kecil, usratul islamiyah, keluarga muslim. Basis pembinaannya mana? Masjid. Jadi teknisnya masjid sebagai pusat untuk membangun sistem kehidupan Islami, usratul islamiyah, keluarga muslim. Kemudian pesantren atau lembaga pendidikan Islam ini harus bekerja sama, berjalan sinergi untuk membangun kehidupan yang Islami, merubah tahapan dari keluarga muslim, masyarakat muslim, istimewa Islamiyah, dan sampai nanti agama kembali lagi dijadikan untuk landasan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ tercantum negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini bukan negara sekuler, berketuhanan, agamis, religius, bukan sekuler. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ini tanggung jawab kita. Ayo kita mulai itu dari keluarga kita, lingkup kecil, bangun kehidupan yang Islam. Kadang-kadang, Ustaz, ini sekarang bisa enggak? Istilahnya dalilnya mana? Kalau dalil Al-Quran dan hadisnya sudah banyak ya, tapi dalil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada, Pak. Landasan hukumnya itu ada, dan itu disampaikan oleh Buya Hamka, Allah Majarham, dan Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Ya. Dua tokoh Islam ini menyampaikan, memberi wasiat, umat Islam ada kewajiban membangun kehidupan yang Islami. Dalilnya mana? Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Dek itu sudah masuk dalam lembaran negara. Artinya apa? Presiden Soekarno dengan dekret 5 Juli 59 itu menganulir kembali Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan itu sah sampai hari ini. Kalaupun itu diubah harus lewat proses referendum. Pernahkah terjadi referendum di Indonesia? Belum pernah. Yang ada referendum kan Timur-Timur, ya kan? Di Indonesia belum pernah. Sehingga akhirnya Buya Hamka, Allah Mayarham, Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI itu, ya kan? Proklamator kedua 17 Agustus 1950 itu menegaskan ini dalilnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dekret 5 Juli 59. Umat Islam di seluruh Indonesia harus menjadikan ini
menjadi sumber hukum untuk membangun kehidupan Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum dihapus, Pak, sampai sekarang. Tapi banyak umat Islam yang nggak tahu itu, nggak pernah diungkap. Padahal kita punya landasan hukumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi boleh, Pak. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu, ya kan? Negara melindungi keyakinan setiap warga negara. Jadi benar-benar ini landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ayo solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya ini kita aplikasikan, mulai dari lingkup kecil keluarga, pusatnya masjid, ditambah lagi lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Ini harus kerjasama, 3 komponen umat Islam, karena benteng umat Islam di Indonesia ini tinggal 3 ini, masjid, keluarga muslim, dan lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Tinggal 3 ini sudah bentengnya umat Islam di Indonesia. Makanya ini harus benar-benar dikuatkan, harus bekerja sama, berjalan sinergi. Insya Allah ketika kita mengamalkan apa yang solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala, dan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, barang siapa yang bersungguh-sungguh yang memperjuangkan adinul haq ini, insya Allah Allah bukakan jalan-jalannya, pintu-pintunya. Dan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, memenangkan, mensukseskan golongan mukmin, bukan muslim, golongan mukmin. Berarti Allah memacu kita agar kita melakukan perubahan dari muslim menjadi mukmin, baru Allah berikan pertolongan. Jadi kita harus memanage saksiah kita, pribadi kita, untuk menjadi mukminun hak, mukmin yang hak, mukmin yang benar, mukmin yang sejati. Tauhid was sunnah. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Kita harus optimis. Kenapa? Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Ini yang harus kita hunjamkan, keyakinan ini yang harus kita hunjamkan dalam diri kita masing-masing. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesarnya astagfirullahaladzim.